Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kita diberi kenikmatan yang sangat luar biasa. Apakah itu? Kenikmatan sehat. Karena tidak ada lagi kenikmatan yang paling besar di dunia ini adalah sehat ya. Jadi beruntunglah kalian yang sehat. Bersyukur kepada Allah, sehat adalah anugerah terbesar. Kita sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sehat ini kita bisa menghilangkan dari kesakitan, menghilangkan dari kecemasan, ketakutan ya. Dan bersyukurlah ya, alhamdulillah ya Allah. Dengan bersyukur ini kita bisa menghilangkan dari semua beban ya. Ke Allah muntang, hatur nuhun ya Allah. Udah memberikan kesehatan. Ini adalah sebaik-baiknya syukur ya. Jadi alhamdulillah kita semua hari ini sehat. Karena rezeki yang paling besar adalah sehat. Ya, alhamdulillah hari ini Su akan membahas tentang kesakitan ya. Jadi tentang kesakitan dari orang lain ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa kuat dalam menghadapi kesakitan dari orang lain. Karena kesakitan itu datang dari orang lain kepada kita. Dan pikiran ini dan hati ini tersakiti ya. Jadi caranya untuk membalas kesakitan adalah dengan kesabaran ya. Jadi kesabaran nomor satu. Kita gak perlu membalas orang-orang yang menjolimi kita ya. Jadi kalau kita membalas, ntar keadaan akan semakin kacau. Kita cukup berdoa, cukup bermunajat kepada Allah. Allahu Akbar ya Allah. Allah Maha Besar. Silakan kalian cukup curhat kepada Allah ya. Jadi kalian kalau disakiti hari ini oleh teman kalian atau disakitin oleh saudara, toh sabar ya, tuh kudu sarwana. Jangan memperbesar masalah. Ketika kita disakiti oleh orang lain, muntang ke Allah, udah ya. Ya, kita sapa menyapa di sini. Bantu tetap layar ya. Karena yang namanya kesakitan ini, yang mengobati kesakitan adalah diri kita sendiri ya. Ya, pertama adalah pikiran kita dan hati ini yang harus damai. Jadi jangan terlalu memikirkan kesakitan ya. Dan kita balikin lagi kepada Allah, karena hakikat rasa ini datang karena Allah juga. Jadi orang maka Allah muntang ya. Tak perlu kita meladeni orang-orang yang membenci kita ya. Namanya orang yang udah benci kepada kita ya udah. Kita pergi ya. Kalau ada teman membenci kita udah. Kalian pergi dari lingkungan. Jangan di situ terus ya. Kalau emang mereka membenci. Ya, jadi dan setelah kalian pergi dari lingkungan itu, udah. Jangan memikirkan ya. Bisa, kudu bisanya. Jadi jangan memikirkan kesakitan. Kalau terus kalian memikirkan kesakitan, kalian tidak akan bahagia ya. Jadi ya, yang namanya sakit hati itu, kalau kita terus dipikirin bisa jadi besar ya. Jadi sok bebaskan hati, ulang ngarugikan diri sorangan ya. Sayangi diri sendiri dengan selalu bahagia ya. Jadi jangan memikirkan orang-orang yang menjolimi ya, menjolimi kita. Udah jangan dipikirin. Oke, sapa menyapa di sini ada Nung, ada Mami Nung. Ya, Mami Nungnya bila ya, kalau ada orang-orang yang membenci kita biarkan saja. Tidak perlu memikirkan ya. Kan baik orang menjauhi kita gitu. Kan baik lah. Masih banyak yang lain. Udah ini aja
Jadi kita mikirin hal positif saja. Hilang satu tumbuh 1000 ya. Jadi kadang orang sok mikirkan jelema hiji nu leungit ya. Padahal orang barengan jeung puluhan jelema. Contoh ya, di lingkungan ini kita bergaul dengan 30 orang. Ada 30 orang. Tapi satu we yang pergi. Kadang orang bisa jadi galau, bisa jadi ambek, bisa jadi mikirin ku hiji jelema nu ini, padahal yang 29 orang itu bersama kita ya. Kok bisa begitu? Karena hati kalian yang selalu memikirkan kesakitan ya. Jadi kalau ada orang yang pergi satu, biarkan. Orang itu punya pilihan ya. Atau pokoknya mah buatlah pikiran hati ini damai ya. Itu kudu loba pikiran. Satu orang pergi, biarkan saja. Ya, ulah ambek. Karena kita masih bersama dengan orang-orang yang baik. Udah, ya. Soknya bismillah. Ada yang mau bertanya tentang ini? Boleh, sok ya. Jadi ibu-ibu gak perlu memikirkan kesakitan terus ya. Apalagi dari orang-orang. Jangan ya. Udah, biarkan saja. Orang pergi meninggalkan kita, anteplah. Ya. Itu kudu di pikiran. Baik. Apalagi kita udah memberikan kebaikan, dibalas dengan kesakitan, baik lah. Da urang mah karena Allah, memberikan kebaikan juga karena Allah, keun aya Allah. Udah begitu. Jadi orang mah ikhlas. Da suhu kumaha da urang teh da teh enak nyeri hate. Ya udah gimana lagi? Karena ini udah kehendak Allah, tos we. Kita udah memberikan kebaikan, tapi dibalas dengan kesakitan, keun baik. Sabar. Udah. Teu kudu di pikiran ya. Jangan di pikiran. Kalau kita di pikiran terus memikirkan kesakitan, energi orang jadi goreng. Ya. Jadi sekarang mah kita mah legowo, ikhlas. Ya. Dengan ikhlas ini akan berdatangkan energi kedamaian, namukeun damai. Karena kita ikhlas, kita melepaskan. Setelah damai, memaafkan ya. Jadi gini, ada 3 cara untuk menghilangkan kesakitan ya. Untuk menghilangkan kesakitan kepada orang lain. Pertama adalah 1, ikhlas. Nah ini ikhlas. Pertama adalah ikhlas. Dengan ikhlas ini akan mengeluarkan energi kedamaian. Damai teh energi paling besar di otak atau di pikiran orang ya. Makanya kalian tuh yang lagi merasa disakiti ya oleh orang lain, tengenah gitu, nyeri hati gitu, tos ikhlas ya, ikhlas, biarkan saja. Urang mah bermunajat ke Allah ya, sugana tuh kayak kagentosan ya, nyeri urang teh ku ikhlas teh di jalan nu lain ya. Jadi kalian yang emang hari ini disakiti ya, udah ikhlas, teu kudu sarwana ya. Gak perlu membalas cacian mereka, antep. Kita diomongin, dijelek-jelekin, dihina, diremehkan, keun beda bibir-bibirna. Bibir-bibir mereka itu ya, biarkan saja. Ketika mereka menghina kita, mereka tak menghina dirinya sendiri ya. Iya, karena dia yang seperti itu, bukan kita. Ya. Tidak ada orang yang menghina kita, biarkan saja. Ikhlas karena Allah. Kedua adalah cara ya, supaya kita tidak sakit hatinya dari orang-orang yang jolim, yang menyakiti kita adalah pertama adalah kita harus ikhlas. Keduanya mendoakan mereka baik. Entah iya, mendoakan mereka dengan baik. Didoakan ke orang. Jadi jangan diladeni. Kasar jangan dibalas kasar, tapi kita doakan mereka. Ya Allah, mudah-mudahan mereka teh sing soleh, sing balalager. Udah doain aja gitu, doain. Ya Allah, mudah-mudahan mereka teh sing hati pikiran teh sing soleh. Udah, doakan ya. Ketika kalian mendoakan baik kepada orang-orang yang menyakiti kalian, energi kedamaian hadir. Berkah tah kalian. Mual jadi ambek, mual. Baiklah. Doakan yang baik ya. Ketiga adalah memaafkan kesakitan. Dimaafkan ke orang. Mereka udah menjolimi kita, ngomongin kita di belakang, dan lain udah hampuraeun.
memaklumi ya, mereka adalah orang-orang yang menderita ya. Karena orang-orang yang seperti itu orang-orang yang menderita, orang-orang iri teh ya, kurang disampuran hampura tos teu sarwananya. Sekarang mah harus pikirkan adalah dari kita sendiri. Urang kudu hade jeung sasaha, kudu baik jeung batur. Pertama yang harus jaga adalah lisan ya. Hati-hati lisan kalian. Yang pertama yang harus dijaga adalah lisan. Iya tah, daripada orang ngomong teparuguh mending jempe. Setelah lisan ini telinga. Telinga harus dijaga dari omongan-omongan yang masuk ke telinga kita. Fitnahnya, kayak ada informasi tidak penting, jadi orang jadi ambek, jadi kudu dijaga ya. Jadi telinga itu harus dijaga, jangan semua informasi teh masuk ya kepada telinga kita. Kade kudu bijaksana. Dan yang harus dijaga ketiga adalah pikiran. Pikiran kita harus baik ya. Jadi segala sesuatu teh baik, jangan dibuat rudet. Kade yang harus dijaga adalah lisan, telinga, dan pikiran. Ini adalah keselamatan. Bila kalian pengen selamat, pengen baik ya, sok jaga eta 3 hal ini ya. Bismillah. Ya, jadi ibu-ibu sadaya di dieu sadayana lamun urang didatangkeun ka nyeri ti baturnya, nyeri hate tos lah ulah sarwana ya. Ikhlas ya. Ikhlas, doakan mereka baik ya, dan maafkan. Ini adalah 3 cara, ini adalah cara ampuh untuk menghilangkan kesakitan. Ame urang teh teu nyeri hate nya. Ame urang teh teu nyeri hate tos ikhlas. Kumaha deui atuh? Da ieu mah kan hakikatnya Allah. Didatangkan kejadian ini, ujian ini dari Allah. Tos we urang mah kudu ditarima. Ini caranya. Pertama adalah ikhlas, kedua adalah mendoakan mereka menjadi baik, ketiga adalah memaafkan. Ini 3 cara yang ampuh untuk menghilangkan kesakitannya. Oke, hari ini alhamdulillah ya Suhu udah memberikan sedikit ya tausiah ya untuk cara kita menghilangkan kesakitan ya dari orang-orang yang membenci kita. Tos lah. Ya, selain sabar itu ada 3 hal ya yang harus kita lakukan. Pertama adalah ikhlas, kedua adalah mendoakan mereka baik, ketiga adalah memaafkan. Ya, semoga atuh ya orang-orang yang membenci kita menjadi baik, dan kita jangan terpancing. Kita nggak perlu jadi tidak menyukai mereka, jangan ya. Orang mah teu kudu ngewa ka batur ulah, teu kudu lah ya. Jadi ini adalah ujian kita supaya kita naik kelas ya. Jadi orang itu berbeda-beda ya. Ketika kita didatangkan orang baik, maka di belakangnya pasti ada orang yang tidak baik. Ini adalah kehidupan. Jadi Allah itu akan memberi hikmah dari semua kejadian kepada kita. Dan intinya pasti ada pembelajaran buat diri ini menjadi lebih baik lagi ya. Sok didoakeun ku Suhu ya, hari ini kalian sing sehat, panjang umur, seurejekina, berkah barokah salametnya didoakeun. Yang mau umroh hayu di bulan Agustus, Suhu udah buka program umroh Agustus di harga 329. Yang mau silakan daftar, DP 2 juta saja. Yang mau umroh hayunya bisa inbox atau hubungi aja Suhu di nomor ini. Yaudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.